novelty yang lainnya, jadi ini menggabungkan beberapa antecedent dari green inovasi dan keberlanjutan, digabungkan dari beberapa peneliti menjadi satu penelitian ini gitu ya. Jadi yang tadinya ada dua, ada satu ini variabel independennya jadi sekarang menjadi 3, 4 dengan inovasi sebagai moderasi. Kemudian yang novelty terakhir ini tidak saya temukan pengaruh tidak langsung dari spirituality capital dengan keberlanjutan. Jadi ada satu dan penulisnya dari Indonesia dan itu disertasi, dia menemukan membuat ini pengaruh tidak langsung ini terhadap ini, tapi kinerja umumnya, bukan kinerja keberlanjutan. Itu satu-satunya. Dan saya tadinya tidak berani memastikan bahwa ini novelty karena mungkin saya tidak saja menemukan artikelnya, tetapi setelah dibantu Bu Mazi memang nggak ada gitu, nggak ketemu. Dicari di Scopus juga belum ketemu. Semoga itu memang seperti itu adanya dan itu bisa menjadi novelty bagi penelitian saya. Dan ini fenomena utama yang saya tadi sebutkan. Ini ada variabel independennya, green entrepreneur self efficacy, green entrepreneur orientation, spirituality capital, kemudian mediasinya green innovation, lalu variabel Y-nya sustainability performance. Lanjut, ini tujuan penelitian untuk melihat pengaruh, saya singkat aja, GC terhadap GI, untuk melihat pengaruh GC terhadap sustainability performance. Yang ketiga, untuk melihat pengaruh GO terhadap GI. Yang keempat, untuk melihat pengaruh GO terhadap sustainability performance. Yang kelima, untuk melihat pengaruh spiritual capital terhadap GI. Yang keenam, melihat pengaruh spiritual capital terhadap sustainable performance. Yang ketujuh, melihat pengaruh green innovation terhadap sustainability performance. Lalu yang kedelapan, pengaruh mediasi green inovasi pada pengaruh green entrepreneur self efficacy terhadap sustainability performance. Yang kesembilan, pengaruh mediasi green innovation pada green entrepreneur orientation terhadap sustainability performance. Lalu yang terakhir, peran mediasi green innovation pada spirituality terhadap sustainability performance. Ini hipotesis yang saya usulkan tadi, termasuk yang yang ke-10 ini yang novelty-nya tadi. Jadi hipotesis ini kami peneliti menduga green entrepreneur self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap green innovation. GC berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability performance. GO berpengaruh positif dan signifikan terhadap GI. GO berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable performance. Spiritual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap green innovation. Spiritual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability performance. Green innovation berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability performance. Green innovation ya, Prof. Hipotesis nomor 8 sampai 10 itu bunyinya green innovation secara signifikan. Oh iya. Karena bagaimanapun hipotesis yang diberikan adalah signifikan. Kita tambahkan semua lagi. 8 sampai 10. Secara
Oke, ini sudah saya perbaiki. Selanjutnya manfaat dan urgensi penelitian secara teoritis. Pertama, yang teoritis ini agar dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk meningkatkan profesionalisme peneliti dalam pengelolaan proses analisa sesuai dengan teori yang ada dalam bidang MSDM, khususnya dalam hal peningkatan sustainability performance yang berhubungan dengan GC, GO, SC, dan GI di IKM atau UMKM. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, terutama penelitian yang sejenis ataupun yang bersifat cross section maupun longitudinal study. Yang berikutnya manfaat penelitian praktis. Penelitian ini nanti diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan yang harus mempertimbangkan menerapkan peraturan lingkungan untuk mempromosikan inovasi hijau dan meningkatkan kinerja lingkungan untuk pembangunan kelanjutan di wilayahnya. Yang kedua, studi ini juga diharapkan memiliki implikasi bagi manajer untuk menyoroti pentingnya memasukkan praktek keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan. Kemudian menekankan perlunya organisasi untuk mengintegrasikan inovasi hijau ke dalam strategi mereka, melibatkan dan mendorong komitmen manajemen untuk hasil yang positif bagi ekonomi, sosial, lingkungan, dan organisasi. Untuk tabel klasifikasi variabel penelitiannya seperti ini. Variabel eksogennya GC X1, GO X2, dan SP X3. Mediasinya Green Innovation. Dan variabel endogennya Sustainability Performance. Ini definisi operasional. GC itu adalah individu yang dalam hal ini pemilik dan atau pengelola yang punya keyakinan bahwa dirinya mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk melakukan tugas-tugas untuk mengatasi masalah dan tantangan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan perilaku kewirausahaan. Yang ukurannya itu tingkat atau besaran. Yang dimaksud tingkat atau besaran ini kesulitan tugasnya. Kemudian kekuatan ini kepastian untuk berhasil dalam kesulitan tadi. Kemudian generalitas itu sejauh mana besaran dan kekuatan tadi yakin bisa digeneralisasikan pada tugas dan situasi oleh si pemilik atau pengelola. Kemudian Green Entrepreneur Orientation ini sikap atau orientasi seorang pemilik dan atau pengelola untuk mengembangkan strategi baru yang mampu mengeksploitasi peluang yang tersedia dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan indikatornya itu proaktif dalam mengembangkan produk dan layanan baru, kemudian inovasi yang tinggi, dan tetap memberikan tanggung jawab sosial. Variabel berikutnya, Green Innovation ini adalah kemampuan dan kemauan pemilik dan atau pengelola dalam melakukan proses dan penggunaan sumber daya inovatif untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan secara keseluruhan, atau berupa teknologi yang digunakan untuk mengurangi biaya, meminimalkan limbah dan polusi, serta mengoptimalkan energi dan mengarahkan pada kinerja keberlanjutan. Pengukurannya itu inovasi proses hijau dan inovasi produk hijau indikatornya. Kemudian spiritual capital itu tanggung jawab moral yang dari pemilik dan atau pengelola yang menimbulkan gairah, semangat, dan motivasi pengelola IKM yang disebabkan visi yang ingin diwujudkan serta eksistensi keberlangsungan di masa depan. Ukurannya ini kekayaan, iman, keyakinan, nilai-nilai, kebajikan, visi, dan manfaat. Terakhir, variabel Y, sustainability, ini adalah kemampuan pemilik dan atau pengelola IKM dalam menentukan strategi pertumbuhan bisnis demi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan dalam mempertimbangkan dan mengeksplorasi aktivitas perusahaan. Yang indikatornya itu kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan.
Ini grand teori, pas Pak Budi keluar. Grand teorinya ini mencari dari literatur terdahulu, tapi jujur sampai sekarang ini masih tidak terlalu memahami secara detail tentang teori ini, tapi keterkaitannya saya buat antar teori ini dengan variabel yang diteliti. Ini kisi-kisi instrumennya, kisi-kisi instrumen yang saya ambil dari peneliti terdahulu. Tapi ini juga saya mohon maaf, di rujukan ini saya ada keliru ngambil namanya yang harusnya nama depannya di belakang, tapi saya taruh di depan gitu. Karena waktu itu masih belajar Mendeley, baru bisa kemarin dengan Mas Agung yang sudah kadung saya nyoba dengan Zotero. Jadi nggak kepake Mendeley-nya. Mudah-mudahan nanti setelah ini untuk menuju disertasi bisa saya praktekkan. Ini sampel penelitian dari harusnya ini dulu nih. Dari 1071 IKM tekstil di Palembang, itu diambil dengan sampel size kalkulator, dapat angkanya 201. Nah, untuk menghindari beberapa masalah, ini ditambah sampelnya kurang lebih 25, jadi 226. Kayaknya pelit sekali ya. Ini jadi detailnya ini jumlah sampelnya per kecamatannya. Sebenarnya ada satu yang nggak kebagian ini di Pelaju, yang IKM-nya ada 2, tapi karena di sampelnya kurang 1, jadi saya masukkan satunya ke situ. Jadi setelah di prosentase dapatnya total 200, sehingga Pelaju ini saya tambahkan 1 biar dapat semua kebagian semua. Ini metode penelitian kuantitatif. Objek penelitiannya ini saya kebetulan sama definisinya yang diambil dari Peraturan Menteri Nomor 64, sama dengan yang Pak Zen ambil, per 7 tahun 2016. Dan seperti kata Pak Agus memang beda-beda untuk dinas koperasi beda definisinya, untuk dinas perindustrian beda, tapi ini saya ngambil yang Kementerian Peraturan Menteri ini. Ini pengujian instrumen dengan 30 orang pemilik atau pengelola. Kemudian diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Ini uji analisis data dengan SEM-PLS. Dan ini, yang gambar model pengukuran, ini yang masih ngambil yang ini juga Mas Agung. Padahal sudah saya ganti semalam. Ini ada kekeliruan Pak para profesor. Ini ini nggak ada panah ke sini gitu. Nggak ada panah ke sini karena nggak bisa bikin sendiri. Minta tolong dan karena berkali-kali jadi ngambilnya yang salah, terambil yang ini. Padahal sebelumnya ada yang nggak, atau setelah ini nggak ada yang pakai ini, nggak pakai ini. Terakhir saya izin memutar video tentang kondisi tekstil di kita gitu ya, perstekstilan. Mungkin bisa pakai waktu 6 menit, boleh Pak Im? Sambil menunggu yang lain ya Prof. Ya bisa. Dari Kompas TV, video ini saya ambil. Terus ditakutin sama putri saya, harus pakai ini, citasi, nggak boleh, katanya nanti dituntut. Ayo.
Meningkat 26,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 35 miliar dolar Amerika Serikat. Namun ini permintaan yang dibayar dengan perkembangan tren industri tekstil dan turunannya, which penyebab kemunculan sama dari masyarakat. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan Indonesia dalam mengatasi sampah tekstil, salah satunya melalui fashion circular, yaitu konsep produk mode yang dirancang harus diproduksi dan dilengkapi dengan tujuan berkelanjutan dari sebuah rantai produksi dan konsumsi, sehingga bisa menggunakan sumber daya dengan efektif. Dan ini sudah mulai berubah lagi ini. Dan saya memahami lebih mengimplementasikan konsep ini. Setelah diterapkan pada industri tekstil, memang sekedar industri melakukan masuk ke dalam pengolahan dari ini berkelah data sustainable brands yang digunakan sebanyak 54% dalam fashion Amerika, terasa peningkatan sejak pandemi dimulai. Sedangkan sebanyak 57% untuk setuju untuk mendukung signifikan melalui penerapan dari pemerintah untuk mengurangi dampak lingkungan. Kemudian sains. Nah, kok mati semua? Sudah kayaknya ini cukup, sudah nonton filmnya cukup. Jadi intinya saya sebenarnya hari ini juga malu karena tidak green ya, Prof, karena masih menyiapkan plastik gitu ya, plastik apalagi pempek itu ada plastik
luarnya, ada plastik cukanya, ada garpunya yang semuanya plastik. Sebenarnya kita semua harus mulai diri diri sendiri supaya nanti anak cucu kita bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang, sehingga tidak membuat mereka menjadi sulit dengan lingkungan yang rusak dan sumber daya alam yang terkuras. Intinya 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi kalau saya dulu pernah dengar teman, ini khusus untuk kami yang perempuan, teman itu sampai cerita saking mau menjaganya, dia pokoknya ngitung bajunya harus 10. Kalau sudah lebih harus kasih, kalau lebih harus dikasih supaya mengurangi mengurangi limbah. Itu demikian dari saya. Mohon maaf dalam presentasi ini, mohon maaf jika ada yang keliru dan salah. Saya akhiri. Belum, nanti setelah ini silakan jika teman-teman ingin berkontribusi, memberi saran ataupun pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa respon dengan baik. Saya tutup sampai di sini untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semua, kita sudah mendengar presentasi dari Putri Sinarti. Mohon maaf untuk yang online, mungkin ininya slide-nya tidak tampak, namun dari suara Putri teman-teman bisa mendengarkannya dengan baik. Ya, judulnya keren banget, yaitu Green Entrepreneurship Safe Efficacy. Ya, di sini dijelaskan tadi oleh Putri bahwa di Palembang sudah mulai menggunakan alat-alat bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Bahkan kalau saya baca di halaman 14 itu tentang pewarnanya sudah menggunakan pewarna. Saya teringat 20 tahun yang lalu saat saya di Bandung Selatan, sungainya jadi hitam karena pewarna tekstil yang cukup banyak. Gitu ya. Jadi ini luar biasa banget. Dan saya juga banyak belajar ini. Nah, kami persilakan kawan-kawan yang offline dulu, yang online dulu. Ada sekitar 6 orang yang online. Ada Pak Judin, ada Pak Juni Hendra di Probolinggo, ada Pak Rosi Udin di Gresik. Ya, kemudian Pak Sen ada di Lombok. Kami persilakan. Sudah pulang. Pak Sen baru datang kemarin di Lombok. Sekarang udah lega nih. Kami persilakan. Oh, Pak Sen. Monggo Pak Sen. Terima kasih Pak Im. Izin Prof. Kedengaran? Dan teman-teman ya. Pak Budi, assalamualaikum. Tidak bisa. Dengar suara saya Putri? Silakan Pak Sen. Silakan Pak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dan teman-teman. Terima kasih Putri, selamat ya sudah akhirnya Putri bisa seminar pada hari ini dengan berbagai usaha luar biasa, sampai tadi malam pun juga sampai mencari link Zoom-nya ya Putri, alhamdulillah tapi sudah bisa kita bersua walaupun lewat Zoom. Kebetulan objek kita itu sama mengenai IKM. Memang kalau di lapangan ini berbeda begitu yang kita hadapi. Hilang. Di saya aja apa di semua? Pak Zen bisa, pasiennya diam. Pak Zen bisa ditulis saja Pak Zen. Kayaknya internetnya Zen. Oh, di sananya ya Pak? Ya. Ya. Baik. Mohon maaf Pak Zen. Pak Zen mungkin lagi terlempar ini. Kalau begitu saya persilakan untuk yang teman-teman di kelas, kami persilakan untuk bertanya. Kami silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebenarnya bukan saran, ini bukan pertanyaan. Biar dirumuskan masalah. Itu lagi connect. Nah, itu dia. Ini ya? Ya. Nah, itu baru bisa. Ya Ini bisa. deh. Nggak usah. Tes screen aja. Nah, Belum jalan Mas. Belum muter-muter. Tuh. Dan baca ini rumusan masalahnya apa betul? Rumus masalah. Saya tekan aja. Itu udah buka. Soal nama variabel itu. Jadi bukan rumusan masalahnya adalah bagaimana menaruh green entrepreneur, tapi judulnya green entrepreneurship. Kemudian juga ada yang kayak namanya antara menyatu antara entrepreneurial, entrepreneurship, entrepreneur. Takutnya maknanya mungkin aja apa namanya dibujuk buat. Ya pasti. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Agung. baik, terima kasih untuk Pak Agung. Tanggapannya Putri mungkin langsung aja. Kalau Pak Agung nanti Pak Anam. Baik, terima kasih Mas Agung yang sudah ngasih masukan. Ini satu-satunya kan dan beberapa artikel yang beda, ada yang pakai sih, ada yang antara pakai S, ada yang pakai real gitu ya. Jadi yang untuk saya cek lebih jauh itu masih butuh waktu lagi karena harus akhir di semoga berapa bisa saya beli atau saya belajar nanti Baik. Baik, kami persilakan berikutnya Pak Anam, Mas Anam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pak Anam. Dan di sini memberikan saran-saran dan juga pertimbangan nantinya dipakai atau tidak karena sangat promotor ya. Yang pertama itu di latar belakang, di mana kalau latar belakang itu kan harus ceritanya itu ngalir. Nah, di sini saya belum lihat mengalirnya itu bagaimana. Nah, itu kemudian kayak lompat-lompat gitu. Jadi harus ngalir, bulu hilirnya itu nampak. Terus kata depan pun perlu diperhatikan juga di latar belakang. Nah, dan juga kata sambungnya. Terus kemudian untuk menjelaskan novelty dari PPT sama apa ini di buku kecilnya itu perlu apa ya tahap-tahapnya. Apa sih yang mau diberikan novelty-nya ini? Nah, seperti di sini kan kalau saya bacakan salah satu aspek paling penting dari keterdalam ini fokus pada pemilih Islam. Apakah itu menjadi sebuah teori atau sebagai apa ya novelty-nya di populasi sentral atau bagaimana? Nah, itu perlu dijelaskan karena di PPT tadi kan ada pendekatan multi-dimensi ya. Nah, kemudian dari sudut pandang mana? Nah, novelty itu bisa dilihat dari beberapa gap temuan. Entah itu dari
gen variabel, terus gen populasi, gen empirical, ataupun gen statistikal, ya itu nanti dengan amati lagi dulu. Kemudian di manfaat teoritis, itu kan masih menyebutkan variabel yang diteliti. Padahal gen teori itu pun bisa menjadikan manfaat teori juga. Seperti apa? Nah, itu nanti bisa diperjelas di manfaat teoritis. Kemudian di bagiannya grand teori, middle teori, dan juga applied teori, mungkin sekedar beberapa saran dari teori-teori tersebut, di mana saya beberapa variabel itu menemukan bahwasanya core-nya itu kan di MSDM strategik. Soalnya variabelnya itu kan di strategik juga. Mungkin bisa menambahkan teori manajemen strategi, terus teori kerajaan hijau atau green transparency, terus ada teori, terus teori sustainable dan sebagainya lah. Nanti saya kasih gambarnya, soalnya ini saya menemukan banyak. Nah, kemudian untuk yang di spirituality capital, kalau saya baca literatur, memang grand teorinya masih belum kuat, tetapi dia bisa di backup dengan sustainable teori ataupun yang social capital teori. Terus di bagian populasi sampel. Nah, ini penataan narasi saja sih. Sebenarnya teknik pengambilan sampel dilakukan dengan multi-stage random sampling. Nah, sebenarnya kan teknik pengambilan sampel itu ada dua, probability atau non probability. Nah, sedangkan yang ini multi-stage random sampling itu adalah bagian metode yang ada di probability. Nah, terus kemudian pada saat melakukan penabelan distribusi sampel, berarti kan ada metodenya cluster sampel. Jadi multi-stage itu nanti dikasih penjelasan lagi, Bu. Satu itu melakukan apa? Misalkan cluster sampling. Cluster sampling, tujuannya melakukan disproportional sampling. Kenapa untuk disproportional sampling? Karena di hilir timur 1, 2, 3 ini kan jumlahnya 1, tidak proporsional. Nah, sehingga itu dinamakan disproporsional, diambil semua. Nah, mungkin itu saran-saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anam. Kami persilakan Putri. Ada 4 masukan dari Mas Anam. Terima kasih Mas Anam masukannya. Ini sangat membantu sekali. Saya karena memang sebelumnya saya sering banyak pertanyaan ke dan beliau selalu makasih Mas. Baik, kamu silakan. Ya, beriskan dulu. makasih. Bersama aja Pak Bu. Ya. Di bagian sisi instrumen kelebihan Putri. Oh, ini nggak jalan ya? Stop screen. Stop. Lagi. Ya. Kurang kuat. Udah. Nah, masih itu. Masih muter terus. Dilihat di kisi-kisi instrumen itu biasanya sendiri ada nomor, ada indikator sama Item ya.
Padahal ada tapi nggak dimasukkan. Kesel nggak tuh ada nggak ya? Saking berkali-kali ada juga. Iya, terus kok ini ada yang mau sedikit saya tanyakan juga di bagian Terus ya. sama ada di dalam itu pengambilan dan itu pun yang ini mengambil sebenarnya apa terus mengambil resikonya seperti apa. Baik, terima kasih Rizka. Kami persilakan Putri. Ada tambahan dikit dari Mbak Rizka. Terima kasih Bu Rizka. Itu kategorinya ya, tapi memang Yang di online datang ada kebetulan pempek. datang kemarin jadi dipesenin tak bawa pempek. Itu dan rezeki semua yang hadir. Untuk kisi-kisi instrumen yang tidak memasukkan item padahal sudah disiapkan ke program itu berkali-kali apa untuk item berapa gitu ya, tapi ternyata ini tidak ikut. Saya masukkan. Satu Orang yang berani mengambil risiko. Jadi yang dimaksud mengambil risiko ini pengusahanya para pengelola ini itu mereka siap mengambil risiko. Jadi kalau misalnya mau ke sustainability ya risikonya harus ada biaya yang harus dikeluarkan, ada risiko yang harus ditanggung, ada gagal gitu ya dalam penerbangannya. Kemudian ada apa? Dan biaya tadi tidak transisi dari tadinya pakai yang tidak sering sendiri, jadi ya, itu yang harus mereka ambil supaya di satu pihak tentang pemerintah, konsumen itu bisa terpenuhi dan di sisi lain mereka tetap bisa exit, bisa untung gitu. Kalau selama ini kan misalnya IKM memang orientasinya ya uang dan untung gitu ya. Kalau mereka untuk ke lingkungan tuh masih belum pasti kesampingan itu. Karena yang paling penting bagi mereka itu ada masuk, ada turun, sampai berjalan. Tapi karena tuntutan konsumen dan pemerintah mereka harus itu. Jadi kalau saya waktu ada di awal ini mereka itu sampai nyerah untuk ekspor karena apa? Para apa namanya kalau menerima di sana yang wakil itu bawel cara perutnya harus dilihat lebih. Kalau di Palembang kita menunjukkan itu setelah dan tidak ada bolong karena dia pakai apa? Sekarang sudah pakai tali rapia, kalau dulu pakai serat nanas. Nah itu mereka memang karena itu memang bentuk aslinya. terus ada coretan pensil dikit-dikit juga nggak mau Harus bersih, harusnya ada coretan pensil itu. Nah, jadi mereka sampai dan seberapa ini. Kalaupun ada yang importer minta, ternyata setelah dieksekusi orang Indonesia juga dari luar sana. Jadi soal impor dan ekspor itu kayaknya jadi menyerah lagi. Ribetnya ada pertanyaan yang di itemnya untuk biaya dan lain sebagainya. pertanyaan soal itu ya, karena nggak ada pertanyaan jadi Baik. Bu Rizka cukup? Cukup. Sekarang gilirannya Bu Sambon sudah diwakili. Nah, teman-teman yang ada di online kami persilakan. Pak Zen, gimana boleh lanjut atau yang lain? Zen? Kasihan dia lagi semangat tadi. Nggak ada Pak. Mau ini? Iya. Ini. Iya. Oh iya. Oh, enggak ada.
Bapak Ibu pengujinya Oh, ini siapa Ji? iya. Oh, dari Pak Joni kami persilakan Pak Joni. Oh ya, silakan Juni. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi Tanah air. wabarakatuh. dibesarin di sini sih. Saya sebenarnya mau mengucapkan selamat aja dengan Putri ini. Saudara selamat Putri ya. Dan mohon Ya, maaf saya makasih tidak Pak Z. Pak. mohon maaf saya tidak bisa hadir. Cuma sekedar saran aja Putri. Kenapa? Untuk variabel terutama kalau nggak salah spiritual Oh, capital boleh semua ya orang Putri. Kan ini. Untuk variabel spiritual capital ini Supaya nyampe mungkin di bisa diperkuat dengan middle teorinya Putri yang kaitan dengan grand inovasi, Udah penuh grand kan? innovation ya, yang artinya grand innovation itu Oh, di situ yang di. memediasi terhadap pengaruh spiritual Pak capital Joni, ya. suaranya belum jelas. Ya Allah, itu nama suara. Belum masuk suara saya. Dari sini masuk Pak Joni, sudah jelas Pak Joni. Di Mendelnya Iya. belum masuk penelitian terdahulunya. Sudah bisa masuk Putri? Bisa ya? Putri pakai headset Putri. Al-Quran juga belum ada. Ya. Halo? Ya lanjut Pak Joni, jelas Pak Joni di Hilang sini. lagi Ya. Pak Joni kecil. Iya, ya. Sudah. Jadi gini, Putri, sebetulnya yang pertama ini kaitan dengan spiritual capital. Nah, ini kan mungkin menggunakan variabel spiritual capital ini kan ada semacam karakteristik tertentu di objek penelitiannya ya. Nah, artinya kalau memang itu dianggap penting menggunakan variabel itu mungkin bisa diperkuat grand teorinya, terutama untuk grand inovasi yang memediasi terhadap spiritual capital berpengaruh terhadap sustainability performance. Itu saja Putri sebenarnya yang bisa saya sedikit beri masukan atau pertanyaan sekaligus ini. Baik, Demikian, Pak Im. Makasih Pak Im. Ya. Baik Pak Joni, terima kasih. Saya persilakan Putri untuk langsung menjawabnya. Ya, makasih Pak Joni. Kasih doa juga. Amin. Untuk Mudah-mudahan lancar Putri. saran untuk spiritual capital karena terkait karakteristik dari objek yang saya teliti, Pak Joni menyarankan untuk menambah teori di grand inovasi untuk hubungan yang dimediasi oleh grand inovasi dari spiritual capital terhadap keberlanjutan kinerja keberlanjutan. Ya Pak, terima kasih ini sarannya. Dan sebenarnya sudah ada juga kemarin teorinya, tapi akhirnya saya pikir ini kok terlalu ini, saya keluarkan. Ternyata memang harus dimasukkan ya Pak. Makasih Pak Joni. Ya Putri. Baik, terima Selamat. kasih untuk Bu Tri. Ini ada pertanyaan lewat chat dari Pak Zen. Ya, saya bacakan saja. Yang saya mau konfirmasi tadi adalah data Putri mengatakan IKM, namun sumbernya dari Dinas Koperasi dan UMKM. Mungkin bisa diperjelas apakah data dari Dinas Perindustrian atau dari Dinas Koperasi dan UMKM. Monggo Putri. Terima kasih Pak Zen. Konfirmasi dari saya. Jadi itu mungkin pengalaman di semua teman-teman ya untuk cari data itu luar biasa. Saya sampai harus mereka tuh ternyata nggak punya data yang ini, Prof, nggak ada data yang valid. Jadi waktu ke UMKM mereka bilang, Bu, Ibu tuh terkait industri kalau ya, jadi harusnya ke Dinas Perindustrian. Tapi saya sudah dikasih data itu. Dan itu bukan saya pribadi karena begitu sulitnya. Lewat minta teman yang anggota dewan ketika mereka lagi rapat apa ya namanya kalau itu dengan kepala-kepala dinas itu dapat data itu.
Terus saya ke perindustrian itu juga nggak punya data gitu. Terus ada salah satu karyawan situ yang kebetulan teman adik saya ngasih data. Tetapi itu tahun 2019. Dah, terus saya pikir gimana dia sudah repot cari data, terus yang UKM sudah saya dapat datanya, saya tanya, Dek, bisa nggak saya pakai data dari UMKM ini? Karena UMKM itu memang tertulis di situ industri tekstil kan? Di bawah UMKM berarti kan benar IKM kan? Oh iya, silakan yuk katanya boleh pakai data itu. Takutnya mereka tersinggung kan sudah ngasih data tapi yang nggak update terus nggak dipakai. Padahal itu pun data itu katanya sampai pesannya jangan sampai sampai ke orang gitu ya. Kalau mau untuk presentasi sini boleh gitu. Itu ternyata saya nggak pakai kan kasihan. Ternyata memang diizinkan untuk pakai data yang UMKM. Gitu Pak Zen. Ini konfirmasi dari saya. Terima Baik, kasih Pak Zen. mungkin ada lagi teman-teman yang di online? Putri. Tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, terima kasih banyak Putri. Luar biasa Putri. Menyampaikan apa adanya, itu yang luar biasa. Jadi tidak ditutup-tutupi, beliau menyampaikan apa adanya. Nah, saya persilakan sekarang saya minta dengan hormat Bapak Prof. Naswan untuk memberikan masukan kepada Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Membahas kapal termasuk di dalamnya di dalam membahas sertifikasi. Berapa ada yang pas itu keyakinan diri. Oke, kalau apa keyakinan diri yang baik plastik segala istilahnya. Itu ada belajar persoalan yang saya ingin konfirmasi tadi krisis yang melakukan kemudian nanti ada promo dan promo. Yang pertama soal politik lokal. Benar tadi yang disampaikan. Sebenarnya kan ada banyak politik yang tadi sudah dirumuskan. Kalau kita memilih satu, sebenarnya ini problem apa sih yang disebut semua itu ya mana di antara sekian banyak tadi. Yang paling urgent dari semua panel yang saya ikuti, Prof. Ini. Y-nya, Prof. Kalau itu berarti ini problemnya ada problem of green textile industry. Jadi masalah bagaimana itu kan sudah saya tulis di sini. Jadi bagaimana menjaga keberlangsungan dari industri tekstil UMKM. Dan kalau memang itu yang menjadi fokus, maka sustainability theory nanti kita harus tahu. Dan jangan lupa tadi ada satu konsep yang memang harus dijelaskan, itu PDGT untuk industri itu yang paling khususnya untuk saat sekarang adalah ekspor. Ya, karena itulah yang paling bisa menjangkau. Misalnya permasalahan dalam negeri yang harus dibangkitkan sebenarnya adalah masalah ekspor. Itu yang kita harus fokus tadi untuk sustainability. Harusnya dipasarkan. Dan juga nanti pemanfaatan dalam negeri itu ada kaitannya dengan konsumen produsen. Ini produk kita kan tekstil kayak lebaran ya. Dan nanti untuk bahan-bahan carbon ya itu nanti ke sana. Itu yang oleh karena itu manfaat praktis dalam penelitian tadi harusnya ditambahkan juga. Jangan lupa ini nggak lepas dari peran pemerintah.
Jadi saran apa yang dilakukan kepada pemerintah untuk menjaga sustainability dari industri tekstil yang tidak hanya membawa profit oriented, tetapi cultural oriented dan religious orientednya itu masuk. Kebetulan ini tadi saya di S1 membahas tentang problematika ekspor impor. Karena kebetulan di mata teorinya apa, kebijakan pemerintahnya apa, akhirnya ketemu. Ya, pemerintah lebih berperan loh dalam hal ini, jangan cuma pajaknya aja, tapi juga fasiliti ekspornya ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan kajian teori ya. Kajian teori saya senang Ibu Tri sudah mengkaji banyak teori. Nah, yang ini karena ini kajian teori itu pertanyaannya kan selalu teori apa yang digunakan. Terus teorinya siapa? Tadi sudah disebut grand teori ya. Tadi sudah banyak. Kalau teori-teori yang ada itu sebenarnya yang mana yang paling harus yang harus dikaji lebih dalam dari sejumlah teori yang Ibu sudah tulis. Ada berapa? 6 berarti ya? Yang mana ayo yang terkait dengan sustainability performance? Yang terkait langsung atau tidak langsung? Coba kita cek dari Yang Ekologi, Prof. teori modernisasi ekologi. Sama teori kelembagaan. Kelembagaan itu tadi karena terkait dengan peraturan pemerintah. Kalau pemerintahnya memang sudah harus tadi ada mereka yang harus memulai yang kasih peraturan tentu industri itu kan akan maju gitu, akan ikut harus gitu kan. Ya, kalau itu ini biar contoh aja ya, yang lain. Mari kita kaji sekarang. Kalau itu teori modern ekologi ya. Oke. Ini kita checking aja. Dari teori modernisasi ekologi itu isinya apa, Bu? Prinsip apa aturan apa prosedur? Rasanya prinsip ya. Ya, coba dilihat di halaman 36. Ya. Prinsip. Kalau yang saya baca ini sebenarnya prinsip. Nah, tapi cuma di situ tidak jelas. Ya. Oh, Ayo, punya prinsip apa hukum atau aturan, apa prosedur? Karena kalau teori itu cuma kemungkinannya cuma ada 3. Di dalamnya itu isinya prinsip, prosedur atau hukum. Hukum dalam pengertian teori loh ya, bukan hukum-hukum dalam pengertian law. Yang mana? kalau dilihat di sini, Prof, sepertinya ini masuk di apa prosedur. Prosedur. Prosedur berarti harus ada tahapan-tahapannya. Ya udah. Kalau prosedur berarti misalnya ada 4 ya, ada 4 tahapan. Berarti di situ ada 4 konsep yang diisikan. Karena prinsip atau prosedur atau hukum itu isinya pasti konsep. Dari konsep itu baru akan dilihat. Konsep kalau dijadikan penelitian namanya kan variabel, ya. Variabel itu kan menjadi indikator, dan dari indikator dicarikan deskriptornya. Dan dari deskriptor itu kan kemudian kita lihat kalau fokus kita ke sustainability performance, tentu indikator-indikator dan deskriptor sustainability performance itu harus fix, ya. Saya kira itu yang terkait dengan teori. Jadi nanti Ibu kaji lebih lanjut isinya. Karena susunannya itu kan begini. Dari teori ke prinsip, dari prinsip atau prosedur gitu ya. Dari prosedur kumpulan dari konsep, dari setiap konsep yang kita gunakan sebagai variabel penelitian ada indikator. Dari indikator ada deskriptor. Deskriptor mengacu ke data kan gitu. Oke, saya kira itu yang
Kemudian pertanyaan ketiga itu terkait dengan metodologi tentang instrumen, Bu. Instrumen. Saya lihat di bagian belakang itu, saya belum mendapatkan penjelasan apakah instrumen indikator dan deskriptor belum ya. Indikatornya itu sudah mengacu ke dua sumber. Dua sumber itu sumber teori sama sumber hasil penelitian terdahulu. Gimana? Itu sudah mengacu ke teorinya apa belum? Dan teorinya sudah masuk ke situ belum indikator dan deskriptornya? Ya, kalau di kita ngambil dari penelitian terdahulu dan mereka itu pakai teori, ada teorinya. Jadi mungkin bisa dikatakan dari itu sekaligus dari teorinya juga. Oh ya, kalau gitu kita jangan percaya sama orang lain dulu ya. Gitu. Kita harus, karena tujuan penelitian kita itu kan meningkatkan PD. PD, percaya diri, bukan PK loh ya. PK itu percaya pada kelompok. Karena orang lain begitu, maka saya ikut-ikutan begitu. Enggak, cocok apa enggak? Baru kita cari, benar ini sumbernya dari teorinya. Kalau udah benar ya oke, Pak, saya percaya ini betul. Jadi PD amat, nanti kalau presentasi juga PD. Kalau PK itu, maaf ya Pak, ini bahasanya agak Partai keadilan. bukan. Saya plesetkan kayak satu. Kalau saudara terlalu percaya pada kelompok, nanti jadi pekok. Pekok itu artinya, oh nggak pede ya. Tapi kalau pede itu nanti bukan partai keadilan loh. Nanti maksud saya kita itu nggak pede. Itu saya kira yang perlu dicarikan. Jadi sumber indikator dan deskriptor kan ada dua. Pertama teori grade-nya, kedua hasil penelitian terdahulu. Mungkin dari Ibu penelitian terdahulu sudah, tapi ya jangan percaya aja sama dia. Kita cek dulu ya, apakah teorinya juga mendukung. Inti dari teori adalah bahwa kalau di situ ada prosedur atau prinsip is seperangkat konsep. Variabel adalah konsep yang dijadikan kajian penelitian kan gitu. Mungkin tambahnya itu aja Pak yang selanjutnya. Pak, harusnya ada warahmatullahi. Halo Ron ya, itu aja masukan dari saya. Baik, terima kasih. Biasa. Dan ini aktivitas dan berikutnya temuan dalam Prof. Budi. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang Bu Tri sudah lakukan tahapan ini ya Bu ya. Dan Ibu termasuk yang sering kali diskusinya sudah mulai detail, bukan yang umum-umum, detail ya Bu ya. Sampai ke angket-angket Bu ya. Angket-angket cek satu. Mungkin di teorinya yang terlalu banyak mungkin, tapi nanti akan kita cek lagi ya. Bu, memang saya biarkan Ibu mengalir gitu aja, teorinya saya lihat tapi banyak. Nanti kita akan cermati lagi. Coba Ibu tampilkan slide yang ada kerangka konseptualnya. Ini dari tadi terus. Tidak bisa. Oke, sebentar. Saya kalau ini. Karena jaringan. Keluar Zoom. Apa kita? Masih loading aja. Yang mana? Yang sekarang? Terus di program ya. Ini. Ini close program. Iya. Karena ada muka Mbak ini kali. Pak Citra. Ini program. Oke, ya konsep. Konsep. Terus yang ada elip-elipnya tuh gambarnya. Itu.
Ini berapa? Oh bukan, satunya lagi. Model ini, Prof. Ah ya, oke, besarin sedikit, besarin. Mana ini? Oh, salah. Ini, Prof. Ya, ya. Itu di slideshow sekarang, slideshow, biar lebih besar lagi. Slideshow. Kanan itu loh, Bu. Dan bawah? Oke. Nggak mau. Nggak mau. Kalau gitu digeser sedikit saja yang besar itu. Oke, cukup. Jadi teorinya begini, Bu ya. Pengaruh Green Entrepreneurship Self-Efficacy. Green Entrepreneurship mestinya itu Green Entrepreneurial. Karena nggak boleh terjadi double noun. Kalau itu ya bahasa Inggrisnya nggak boleh terjadi double noun ya. Satunya harus bersifat entrepreneurship. Tapi dia entrepreneurial. Itu hukumnya bahasa Inggris. Jadi nulisnya itu juga salah. Karena self-efficacy di sini dianggap sebagai noun juga kan. Oke. Nanti dicek. Green Entrepreneurship Self-Efficacy ke Green Innovation itu didekati dengan teorinya siapa. Nah gitu Bu yang melihatnya Bu. Per jalur itu didekati dari mana. Kemudian Green Entrepreneurship Orientation ke Green Innovation itu didekati dengan teori apa? Bisa jawab Ibu sekarang? Bisa jawab? Nah, yang nomor 2 saja. X2 ke Z itu didekati dengan teori apa? X2 ke Z. Ya, berarti apa? Oh, yang tengah tadi. Ini Prof. Ini maksudnya ya. Jadi resource based view apa nih? RBV itu ya? Resource based theory. Terus ada lagi human resource management. Human resource management itu bukan teori loh, bukan itu buku loh Bu itu. Buku atau kajian. Jadi tidak seperti itu menuliskan grand teorinya ya. Salah itu salah. Kalau teori kognisi sosial kognitif teori boleh. Itu memang kaitannya ke self efficacy. Apply teorinya adalah Green Entrepreneurship Efficacy. Oke, sudah benar Ibu yang itu ya. Oke, jadi melihatnya dari kalau grand teorinya adalah teori kognisi sosial, middle teorinya pakai self efficacy, ini sudah benar. Bunyinya apa? Itu digunakan untuk mendekati hubungan yang mana? X dengan Z-nya. Gitu ya. Cuman kalau itu human resource management itu harus dihapus. Nanti khawatir kalau ini tetap nanti sampai ketika ujian juga menggunakan. Jangan. Ini buku ini. Kalau RBT tidak masalah. Tapi kalau Ibu menggunakan keunggulan bersaing. Jadi Ibu harus bisa menjelaskan kalau menggunakan resource based theory itu alasannya apa? Dalam mendekati pola hubungan tadi. Kenapa saya kritisi terus resource based view? Selama ini saya menguji disertasi yang ada di sini mungkin 7 atau 8 itu menggunakan itu semua. Sampai sumpah kamu. Apakah kalau UMKM itu harus didekati dengan itu? Kan padahal kan tidak. Senggara ya sumpah sehingga ngono ya. Jadi kalau Ibu masih menggunakan ini lagi ya saya tanya dari sudut mana Ibu mau melihat pola hubungan itu? Coba kembali ke mana? Selain ini ada teori lagi enggak? Teori moderasi ekologi loh, bagus itu. Ke Green Innovation bagus karena dia ada moderasi ekologi ya.
atau teori inovasi. Bagus, oke. Cukup ini teorinya yang dibahas. Yang di sini ini kok. Yang lainnya kan banyak, yang di teksnya kan banyak. Iya, betul apa enggak? Yang di teks banyak. Nah, itu teori modal spiritual itu. Nah, teori modal spiritual itu digunakan untuk yang mana? Untuk mendekati yang sebelah kiri tadi ya, ada ya. Variabel apa tadi itu? Modal spiritual. Ya, di variabelnya apa namanya? Variabelnya. Ya, spirituality capital. Oke, spiritual. Ya sudah cocok itu. Itu bunyinya bagaimana? Bunyinya. Kalau Ibu tidak yakin, konsultasikan dengan ChatGPT saja. Ya, terakhir, lek wis gak iso, ChatGPT apa pengaruh iki terhadap menurut konsepsi atau teori modal spiritual. Ya Bu ya. Coba kembali lagi ke gambar yang bunter-bunter tadi. Ya, oke. Spiritual capital kan? Iya. Itu ke sustainable performance Ibu mendekati dari teori apa tadi itu? Teori yang terakhir barusan jawaban. Spirituality capital. Saya berharap bahwa bunyi teori ini adalah mereka yang memiliki modal spiritual yang kuat, mereka yang memiliki semangat atau pandangan spiritual yang kuat, tentunya dia akan berusaha untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. Tingkat spiritualitasnya semakin bermantap, paling tinggi terhadap inovasi maupun terhadap sesuatu. Artinya perintahnya itu kan jangan buat kerusakan di muka. Nah, itu loh Bu, jangan buat kerusakan. Walaupun itu dari hadis atau dari Al-Quran boleh, gitu ya. Kalau itu spiritual capital ke green innovation pastilah. Karena tidak boleh membuat kerusakan, ya. Iya. Betul apa enggak? Loh, makanya teorinya itu sudah benar ya, kaitkan dengan green innovation. Maka semakin seseorang memiliki modal spiritual yang kuat, maka dia akan cenderung untuk melakukan inovasi hijau, inovasi yang berkesinambungan, yang gitu Bu ya, yang tidak merusak alam. Sama sebut teorinya kayak apa, terakhir ditambahin hadis atau boleh Prof disertasi. Kalau nggak berani ambil analisnya, apa pandangan ulama? Tafsir. UIN saja boleh memasukkan, malah tak ngomong lepas kan kamu nanti masuk ke UIN. Siapa yang dari UIN kemarin ya? Kamu lebih tidak apa-apa. Tapi ini kan tidak semuanya Muslim ya Mbak, ya Bu ya. Tidak semuanya pengusaha ini Muslim. Semuanya Muslim. Kalau yang jumputan rata-rata Muslim, tapi yang tekstil yang lain belum sempat saya ini ya. Misalkan non Muslim, barangkali ada ajaran non Islam yang juga menjaga apa namanya lingkungan misalkan. Iya Pak ya. Ada nggak kira-kira? Atau setidaknya itu tidak merusak lingkungan. Namanya di langit, namanya di bumi. Ya. Lestarikan. Ya itu. Lestarikan itu ini kalau arahnya menjaga kelestarian. Manfaat lestarikan. Saya pernah nemu India. Ya, India. Ya gimana katanya? Lupa saya berarti ada lingkungan itu dari dia terkait juga dengan spiritual. Iya, menurut spiritual juga kan? Oh, karma yoga. Iya, karma itu. Karma yoga saya. Ajaran Buddha saja itu pernah saya lihat ditempel di mana? Menyayangi sesama yang binatang makhluk. Apa ya agama Buddha itu namanya? Sayangi semua makhluk. Itu misalkan dia nanti pengusahanya. Menyayangi makhluk itu bukan hanya ya yang bernyawa, tetapi juga tumbuhan-tumbuhan atau untuk menyelamatkan save earth gitu ya, menyelamatkan bumi dan seterusnya. Itu tidak masalah ya kayak gitu. Sebenarnya bisnis itu harus orientasi lalu kemanusiaan, dan masa planet, people dan satunya lagi profit. Iya, itu diintegrasikan semua. Jangan profit dong. Tapi lingkungannya rusak. Jangan lingkungan saja, tapi tidak dapat profit kan rugi deh. Ini yang di teori ini kan Prof triple bottom line.
Ini Oh itu P3 yang seperti semacam itu. Planet, People, Profit. profit. Ya sudah, oke. Nah sekarang saya ngaku gila aku beri apa jenis human resources sama nilangnya itu. Pegawai. Ya, ojo menggunakan itu bukan teori loh, itu hukum, itu buku itu. Kan itu yang dimaksud ya. Oke. Saya kira itu yang lain-lainnya sudah bagus banyaknya Ibu. Selamat Ibu. Ibu Nurun. Oke. Baik, terima kasih buat masukan dari Prof. Budi. Dan silakan untuk promotor utama Prof. Heri. Silakan. Oke, ada nuwun moderator. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Putri seperti yang disampaikan oleh Prof. Ini intensif. Grup. Saya tidak diikutkan berarti. Nah ya itu. Iya. Nah, aku selalu. Iya, oke. Ya, ya.
Masih. Saya tambahkan sebentar ya, Prof. Kalau judulnya disertasi itu SWOT analisis terhadap, nah itu bla 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 bla, baru sama menggunakan resource base. Karena kan SWOT itu kan ada internal ya kan, strength, weaknesses, opportunity, threat. Strength-nya kan dari dalam dulu apa? Opportunity-nya di luar kan, opportunity biasanya ada di pasar juga. SWOT S, opportunity juga peluang-peluang, threat itu ancaman, pesaing-pesaing mungkin dari pasar kan, bukan dari dalam kan. Nah, baru sama menggunakan itu, saya jempol kalau ibu menggunakan resource base. Kalau judulnya SWOT loh ya. Tapi kan ini sama nggak menggambarkan SWOT apapun di sini. Gitu. Oke, monggo dilanjut Prof. Heri. Oke. Oke. Makasih banyak. Ya, yang belum. Oke.